Di sini kita harus paham bahwa uang itu kadang seperti angin, teman-teman, ya. Bisa suatu saat ada di tangan kita, bisa besok hilang ke tangan orang lain. Bisa suatu saat kita pamer untuk menjadi seorang crazy rich, besoknya hartanya hilang semua. Uang itu bisa membeli yang namanya rasa nyaman. Kalian bisa pakai mobil yang lebih nyaman. Tapi di mobil yang nyaman itu, uang itu tidak bisa membeli rasa damai. Orang yang korupsi itu akan bisa hidup nyaman ya teman-teman, dengan mobil yang nyaman, di rumah yang nyaman. Tapi itu tidak akan membelikan dia ya tidur yang nyaman. Bisa beli kenyamanan tapi nggak bisa beli rasa damai, itu uang. Sebelum kalian belajar untuk keluar dari perangkap uang ini, coba kalian di situ ya, teman-teman semua yang nonton ini, coba kalian renungi baik-baik. Apa sih sebenarnya arti uang untuk kalian? Rasanya uang itu seperti apa? Apakah itu datang benar-benar kayak angin nih gajian, terus tiba-tiba uangnya hilang dan kalian nggak tahu? Berapa sih uang yang udah ngelewatin tangan kalian? Kalian pernah pikir nggak baik-baik? Oh dari gaji segini, kok nggak punya uang gua? Uangnya hilang semua kemana? Apakah hilang ke cicilan, hilang kemana? Coba renungi baik-baik. Uang yang pernah lewat di hidup kalian. Pengertian terhadap uang, ya, cara kalian pandang uang, itu lebih penting dari aksi membuat uang itu sendiri. Karena otak kita dari awal, manusia itu didesain untuk menjadi budaknya dari uang, bukan sebaliknya. Kita itu jadi seperti menghamba ke uang, bukan bikin uang tuh budak kita, justru untuk melakukan hal-hal untuk kita. Uang sendiri itu hanya representasi, ini gue sering bahas ya, uang sendiri itu hanya representasi dari sebuah value yang kalian kasih ke masyarakat. Tapi orang banyak yang akhirnya mendewakan uang sampai menghamba ke uang, mikir uang itu adalah segalanya dan ngambil semua jalan pintas. Padahal itu hanyalah representasi dari value. Uang tanpa pengertian tentang uang yang benar, itu seperti rumah yang kalian bikin tanpa fondasi atau rumah yang kalian bikin di atas pasir. Ketika badai menerpa, ketika hujan deras di situ, ya, ketika ada angin yang kencang sedikit, rumahnya roboh karena nggak punya fondasi yang kokoh. Untuk bisa paham tentang uang, kalian harus bisa mampu untuk agak zoom out sedikit ya. Kalian pikir sedikit ya, cara uang ini bekerja seperti apa. Kalian mungkin melihat orang yang punya harta ya, misalnya dia punya, oh dia total kekayaan dia adalah sekian misalnya, berapa T gitu. Kalian langsung mungkin terbesit di pikiran kalian, ini pasti dia curangin siapa nih, siapa yang dia tipu, siapa yang dia manfaatkan untuk sampai situ. Tapi kalian nggak pernah pikir orang itu sebagai seberapa besar value yang dia pernah kasih ke masyarakat. Berapa banyak hidup masyarakat yang berubah karena orang ini. Nah, mengerti bahwa uang itu adalah value, kalian mikir, "Ya, gue juga tahu gitu kan, uang itu adalah value." Tapi solusinya apa? Ini nggak mengubah kondisi hidup kalian yang cuma bisa hidup dari gaji ke gaji.